Halo, selamat sore. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat datang di kelas webinarnya luar sekolah tentang tips mudah beriklan menggunakan Facebook. Selamat hadir buat Love, Rian, Hazel, Senja, dan teman-teman lainnya gitu. Hari ini tuh kita akan bahas tentang mudah beriklan menggunakan Facebook, terutama untuk teman-teman yang beriklan menggunakan handphone. Sebelum kita memulai aktivitas webinar hari ini, saya mau menjelaskan dulu sedikit tentang perkenalan berkaitan dengan webinar itu sendiri, seperti berapa lama sih durasi dari webinar, terus kemudian teman-teman kalau misalnya ngambil kelas yang tidak ada kaitannya dengan webinar, apa dianggap kehitung absen atau enggak gitu ya. Nah, webinar ini akan berlangsung hingga 16.15. Jadi kalau misalnya sekarang 15.17 gitu ya, nanti akan berakhir di jam 4:15. Jadi teman-teman stay tune sampai jam 4:15. Dan bagi peserta yang telah bergabung dengan mengklik link yang dibagikan, maka secara otomatis nyatakan hadir. Ya kalau misalnya teman-teman udah ngeklik link yang dibagikan, maka udah otomatis tuh dinyatakan hadir oleh sistem gitu ya. Kalau teman-teman masuk ke webinar hari ini bukan menggunakan link yang dibagikan secara sistem gitu, itu coba cek lagi emailnya, siapa tahu dan masuk melalui email atau pesan yang diberikan tersebut. Karena kalau misalnya nggak masuk secara sistem, nanti nggak dinyatakan hadir gitu. Dan bagi teman-teman yang misalnya tengah jalan kuotanya mau habis, atau misalnya listrik padam, sinyalnya ngadat dan lainnya, itu nggak masalah kalau nggak sampai selesai, selama yang tadi ini nih, mengklik link yang dibagikan sehingga dinyatakan hadir oleh sistem. Jadi kalau misalnya tengah-tengah ada masalah lalu keputus dan nggak dilanjut lagi, itu juga nggak masalah gitu ya. Khawatir kalau misalnya nanya-nanya, oh udah kerekap atau belum. Lalu pilihan untuk ujian akan terbuka ketika webinar telah selesai diikuti. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bukanya jam 15:30, insya Allah pilihan ujiannya belum ada gitu ya. Baru akan kebuka tuh nanti si pilihan ujian di jam 16:20 atau lewat dikit lah dari 16:15 ini. Jadi sabar dulu sampai 4:15, nanti ujiannya bisa teman-teman lakukan. Dan peserta diharapkan aktif untuk bertanya tentang materi yang dipaparkan. Kalau misalnya ada keraguan, ada bingung dan lainnya, itu teman-teman bisa langsung nanya
Dan jangan khawatir kalau misalnya berasa gimana gitu ketika bertanya. Dan perkenalkan, nama saya Mega Mustika MBA. Teman-teman bisa ngecekin di IG saya mega.mustika. Saya digital marketing strategis, pengajar juga untuk pemasaran digital, pemasaran internasional, keuangan internasional, dan portofolio bisnis. Serta saya juga seorang business coach. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai digital marketing atau hal lainnya bisa disampaikan melalui DM saya, atau kalau misalnya pengen slide presentasi hari ini pun juga nanti akan saya bagikan ke teman-teman yang mengirimkan alamat emailnya di DM gitu. Jadi kalau misalnya ngirim alamat email di live chat, kemungkinan besar nggak akan saya kirim karena habis dari webinarnya si live chat dan lain tuh pada hilang gitu ya, jadi susah untuk nge-track recordnya lagi. Nah, sekarang kita mau bahas tentang yang namanya mengiklankan di Facebook gitu. Seperti yang teman-teman tahu gitu, yang namanya produk haruslah diiklankan kalau pengen si produk tersebut jauh lebih bombastis, jauh lebih bagus dalam penjualannya. Ya, kecuali untuk produk-produk yang memang sudah lama ada, atau misalnya produk-produk yang secara permintaan itu udah stabil gitu ya, itu mungkin nggak terlalu penting lagi untuk mengiklankan. Tapi bagaimana ketika teman-teman baru mulai nih dalam berbisnis, atau baru bermulai bikin personal branding tentang aktivitas-aktivitasnya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Ya mau nggak mau ya harus pasang iklan di awal-awal ketika membangun branding tersebut, membangun orang-orang yang percaya terhadap produk yang teman-teman miliki. Dan memang ketika membuat iklan dan memasang iklan di Facebook Ads Manager itu tuh nggak mudah gitu. Harus ngerti inilah itu dan lain sebagainya, terutama dalam nanti saya akan lihatkan dashboardnya, tampilannya seperti apa, dan itu tuh harus teman-teman pahamin gitu. Nah, karena sulitnya memasang Facebook Ads ini gitu ya, orang-orang jadi malas untuk mengiklankan, padahal peluang bagi seseorang untuk mendapatkan cuan yang lebih melalui mengiklankan tuh besar banget nih dengan menggunakan Facebook Ads Manager. Nah, memang karena sering nyebelin gitu ya si pengiklanan ini, tapi harus dikerjakan, ya mau nggak mau ya dikerjakan gitu. Ibaratnya mau nggak mau, suka nggak suka, males atau rajin gitu ya, yang namanya mengiklankan di Facebook, terutama buat yang baru-baru, itu hukumnya wajib, terutama bagi yang punya budget juga gitu. Dan kalau misalnya nggak punya budget, baiknya ke depan itu disisihkan budget untuk pengiklanan ya. Jadi hitung-hitungnya tetap aja teman-teman tuh kalau misalnya pengen bagus bisnisnya ya ngiklan gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman punya produk, orang nggak tahu, ya orang juga nggak akan membeli gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang udah tahu produknya, mereka pasti akan ada kecenderungan untuk melihat dulu, terus kemudian tertarik, lalu kemudian pada akhirnya membeli. Dan terutama untuk produk-produk yang bukan dipakai secara berkelanjutan. Misal nih, Indomie, walaupun orang-orang udah pada tahu tuh apa yang namanya Indomie, tetap aja dia ngiklan gitu. Terus kalau misalnya untuk produk seperti pasta gigi, kemudian odol, lalu makanan-makanan yang biasa kita konsumsi, beras misalnya, itu adalah salah satu produk yang sebaiknya nggak diiklankan. Cuman gitu ya, ketika kita bertempur di pasar di mana orang-orang satu sama lainnya berusaha untuk mendapatkan pelanggan gitu, ngiklan tuh akan membantu banget. Apalagi kalau ngiklannya di Facebook, karena orang nggak akan repot-repot nih. Misal, kalau saya ngasih contohnya pisau cukur, nggak akan repot-repot nge-googling, ngetikin pisau cukur di Google gitu. Sehingga ketika masuk ke dalam iklannya Google, ya orang juga nggak akan terlalu tertarik. Tapi kalau misalnya menggunakan Facebook, di mana ada gambar, ada interaksi, ada aktivitas, dan lainnya terhadap iklan yang ditampilkan, itu peluangnya akan jauh lebih besar bagi orang-orang untuk membeli si produk tersebut. Kayak ibaratnya ini kesempatan yang bagus nih buat mendapatkan pelanggan melalui
pengiklanan Facebook yang memang diarahkan untuk orang-orang, ada yang komen, ada yang nge-share, ada yang berinteraksi di dalam iklan itu sendiri gitu. Jadi gimana nih caranya supaya membuat iklan Facebook itu bagaimana cara untuk membuat iklan Facebook dengan cara yang mudah gitu. Nah, pertama adalah teman-teman harus menentukan strategi marketing funnelingnya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau untuk mengiklankan dengan mudah, itu bukan langsung to the point masuk ke dalam dashboardnya, masuk ke dalam alat dari Facebook Ads ini gitu. Tapi tentukan dulu strateginya seperti apa. Karena kalau misalnya si strateginya nggak benar gitu ya, itu pada akhirnya buang-buang uang, bakar-bakar uang. Ya nggak akan ada manfaatnya ketika teman-teman nggak tahu nih mau ngarahinnya seperti apa gitu. Nah, marketing funneling itu biasanya yang dipakai oleh orang-orang namanya AIDA. Attention, Interest, Desire, sama Action. Ini tuh marketing funnel yang dipakai rata di seluruh dunia gitu oleh asosiasi marketing internasional. Dan sekarang si marketing funnel itu sendiri udah berkembang sih, pada beberapa yang menyebut ahli gitu ya. Ada yang disebut sebagai pirate matrix, ada yang lebih menekankan kepada hook up katanya ya, kaitan gitu. Jadi kayak mengkait ikan-ikan di dalam kolam untuk pembelian gitu. Itu ada cold water, hot water. Jadi saya kurang terlalu mengikuti mengenai itu, tapi konsepnya adalah yang namanya marketing funnel pasti akan nggak jauh-jauh berbeda dari satu dan lainnya gitu. Mereka menekankan di bagian awal itu orang sadar dulu nih, teman-teman tuh punya produk seperti apa sih, teman-teman punya Instagram bagaimana, punya Facebook, punya website dan lainnya tuh akan seperti apa gitu. Terus yang kedua adalah mereka tertarik nggak ya mereka terhadap apa yang kita sampaikan yang ada di Instagram kah, yang ada di Facebook, ataupun di website, channel-channel digital lainnya, mereka tertarik nggak? Nah, lalu kemudian ada yang namanya desire, berkaitan dengan ketika udah mereka sadar, tertarik, ada nggak keinginan mereka untuk melakukan sesuatu? Ibaratnya tuh udah bukan lagi para silent reader ataupun ghosting gitu. Jadi nggak cuman sekedar tukang nge-scroll aja, tapi di bawah tahapan desire ini tuh orang-orang udah berkunjung, udah masukin ke dalam check out keranjang belanja, udah ada aktivitasnya, minimal adalah share and comment. Lalu terakhir, apakah mereka nanti akan melakukan action? Action itu beda-beda. Ada yang action ini orang lebih menekankan kepada sales. Ada yang action ini lebih menekankan kepada followers. Ada yang kepada jumlah ketertarikan mereka terhadap satu hal. Action bisa berbeda-beda, bisa tergantung dengan situasi. Tetapi ketika kita menentukan actionnya, maka itu akan sangat mempengaruhi semakin ke atas dari aktivitas yang kita lakukan. Ya, dia ibaratnya ketika jadi tadi tuh ketika kita punya yang namanya digital marketing gitu ya, punya marketing funneling gitu, itu tuh kita mengarahkan orang untuk berapa banyak jumlah yang diklik, berapa banyak interest mereka, berapa banyak desire mereka, dan actionnya. Jadi pada masing-masing funneling itu pasti akan ada aktivitas yang orang-orang itu tereliminasi gitu. Jadi kalau saya tuh lebih ngarahin kayak ketika teman-teman menggunakan marketing funneling gitu ya, itu tuh ibaratnya bagaimana teman-teman pada akhirnya membuat seseorang melakukan sesuatu. Contohnya nih kayak ngegebet orang gitu. Saya ngasih contoh ke murid-murid saya tuh paling mudahnya tuh ketika diarahkan kayak, lo kalau ngegebet orang tuh gimana sih caranya gitu. Pastilah pas di awal-awal nggak akan langsung kayak beli produk yuk kita pacaran, kan nggak akan langsung kayak gitu. Yang ada malah langsung di-cut gitu. Terus sama juga kayak kita jualan gitu, yuk beli produk saya gitu. Yang ada orang-orang berpikir kenapa saya harus membeli gitu.
Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan demikian gitu ya, itu tuh ibaratnya step by step yang harus teman-teman laluin. Nah, kayak misalnya nih, kenapa saya harus pacaran dengan kamu? Nah, pasti kita memunculkan kesadaran dulu nih bagi mereka-mereka bahwa eh, kamu tuh, saya tuh punya kelebihan A, kelebihan B, saya tuh ganteng misalnya, punya mobil Lamborghini, punya rumah di pulau terpencil gitu. Nah, itu ibaratnya bagian attention gitu. Dimana orang-orang sadar kalau dalam bentuk digital marketing itu orang-orang ngeklik aja dari iklan yang teman-teman lakukan. Jadi orang-orang tahu, oh teman-teman tuh punya produk, makanannya enak. Lalu kemudian makanannya itu eh, punya berbagai macam varian rasa. Lalu kemudian punya berbagai kelebihan-kelebihan dalam COD lah, atau misalnya bisa menggunakan cicilan lah. Pokoknya semua informasi-informasi mengenai produk itu berada pada tahapan attention yang bikin orang-orang ngeklik. Nah, ini ketika teman-teman ngiklan penting banget karena ini yang namanya attention masuk ke dalam Facebook Ads gitu ya. Ini adalah dashboard dari sebuah Facebook Ads itu sendiri. Ding ding, dia muter-muter. Pas di bagian awal adalah teman-teman harus sadar menu dari pengiklanannya Facebook itu mengikuti yang namanya marketing funnel itu sendiri. Jadi di awal-awal nih teman-teman diarahkan untuk membuat orang-orang sadar dengan kelebihan produknya teman-teman atau produk atau personal brandingnya gitu. Ya tadi kayak pacaran harus tahu dulu nih si calon yang digebet itu kelebihan kita seperti apa. Nah, lalu masuk ke interest. Di interest ini itu kayak mulai ngelihat dia tuh ada aktivitas nggak terhadap apa yang teman-teman lakukan. Kalau pacaran tuh, kalau misalnya udah mulai ada aktivitas dari gebetan balasin chat, nah itu salah satu bentuk interest gitu. Berarti dia mulai udah ada kedekatan kan dengan temannya, teman-teman gitu. Nah, itu kalau ibarat produk, ketika udah ada iklan, dia ngeklik, dia mulai nanya. Tapi bukan berarti dia langsung beli nih gitu. Nah, di tahapan ketiga, ketika di seseorang itu udah nanya, dia nggak nanya cuma sekali gitu. Dia nanya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi belum ada aktivitas lebih lanjut yang sesuai dengan harapan kita. Masih kayak tarik ulur, tarik ulur. Nah, itu masuk desire. Tapi ketika dia udah masuk desire ini, itu tuh udah benar-benar dia punya ketertarikan gitu. Ya dia pasti akan mengunjungi berulang kali halaman khusus, udah berulang kali ngunjungin Instagram, ngunjungin Facebook Ads, dan melihat si ads-nya itu. Jadi kalau dia ketemu ads kita tuh nggak cuma sekali 2 kali ngeklik, dia pasti akan lebih lagi tuh sering untuk ngeklik, cuman nggak melakukan pembelian. Nah baru terakhir ketika dia benar-benar udah serak dengan, udah yakin nih dia punya kelebihan uang maksudnya, udah punya kelebihan uang, udah ingat bahwa keranjang belanjanya itu belum di check out juga dan lainnya. Nah, dia pasti akan melakukan pembelian produk. Pada kasus penjualan produk gitu ya, pada masing-masing marketing funnel ini pasti akan ada yang tereliminasi. Ya contohnya bahkan ketika kita berkomunikasi dengan orang pun juga kan demikian gitu. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, nggak semuanya pasti apa-apa yang kita harapkan itu kemudian dilakukan oleh orang tersebut gitu. Tetapi kita bisa mengarahkan dia untuk menjadi sesuai dengan action terakhir yang kita inginkan gitu. Jika menggunakan marketing funneling ini. Dan pada tahapan-tahapan itu ada yang disebut dengan konversi, alias orang yang melakukan aktivitas pada tiap funnel-funnel yang kita arahkan ini gitu. Beratnya kalau 1 juta orang ngeklik, pastilah nggak akan 1 jutanya nanti akan bertanya atau mengunjungi halaman khusus gitu. Paling cuma 100.000 karena dia konversinya 10%. Lalu kemudian desire yang dia punya ketertarikan, nggak mungkin lah dari 100.000 itu 100.000-ribunya itu masuk ke dalam desire gitu. Mengunjungin berulang kali halaman khusus. Dan pada akhirnya jumlah orang yang tereliminasi dari masing-masing tahapan ini
itu masuk sebagai perhitungan konversi, dan orang yang benar-benar melakukan pembelian ya 10% yang dari jumlah konversi pada masing-masing tahapan gitu. Jadi baratnya ketika udah punya gambaran si marketing funneling ini gitu, teman-teman bakal lebih paham ngiklan itu sebenarnya gimana ya gitu. Kenapa kita harus ada yang, misalnya saya masuk ke dashboardnya, ini dari tadi si pengiklan agak berputar-putar. Jadi teman-teman ketika mengiklankan menggunakan Facebook Ads, jadi udah kebayang, oh kenapa saya harus iklan dengan menekankan kepada awareness dulu. Mengapa saya harus nekanin ke desire, atau sebelumnya harus nekanin ke interest, sampai pada akhirnya kepada action, atau memilih metode konversi nih untuk si pengiklanan itu sendiri. Nah, finally. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam Facebook Ads Manager, pasti akan menemukan dashboard kayak gini. Dan nanti pasti akan harus memilih nih, di antara 3 ini mana yang akan dilakukan dulu. Apakah pertama kesadaran merek, pertimbangan, atau konversi. Nah, ini pun juga akan tergantung kepada strategi yang teman-teman lakukan. Misal nih, ini produknya benar-benar masih baru, maka ya yang diperbesar itu adalah aktivitas attention-nya. Jangan terlalu berharap produk baru itu action-nya bakal besar. Karena orang tuh masih meraba-raba, ini bakal baik nggak ya buat kesehatan saya. Misal untuk produk makanan, ini bakal enak nggak ya ketika saya icip? Ini bakal bagus nggak ketika saya pakai? Pasti muncul pertanyaan-pertanyaan demikian, yang balik lagi ketika kita berkomunikasi dengan orang di sekitar juga, ketika kita baru mengenal seseorang juga pasti kita akan mempertanyakan hal-hal demikian. Nah, ini nanti dimasukkan sebagai tujuan dari pengiklanan. Karena kalau mengiklan semakin ke bawah dari si marketing funnelnya, maka itu pasti akan semakin mahal. Misal teman-teman cuma punya budget 10.000 atau 20.000 dalam satu hari, atau cuma punya 1 juta lah dalam 1 bulan. Itu gimana ya cara untuk mengiklankan agar lebih mudah buat teman-teman dan lebih efektif? Ya tentunya dari paham dulu nih dari si marketing funneling ini gitu. Kalau teman-teman nggak paham dengan yang marketing funneling, saya yakin dan sangat antusias untuk menyatakan bahwa nanti ketika teman-teman ngiklan itu boncos gitu. Karena kalau misalnya nggak punya strategi sama sekali, itu ibaratnya sedekah ke Facebook. Orang udah banyak sedekah di Facebook, jadi mengapa teman-teman juga ikutan sedekah? Nah, lebih baik akan menghasilkan nilai tambah ketika punya strategi di awalnya. Dan strategi itu adalah si marketing funneling ini nih gitu. Nah, di pengiklanan Facebook ketika masuk ke dalam dashboardnya gitu ya, itu tuh ketika masih baru banget produknya, maka pilihlah kesadaran merek dulu gitu. Jangan langsung serta-merta ke konversi. Karena orang-orang tuh belum tahu teman-teman tuh punya produk tentang apa, produk seperti apa, keunggulannya bagaimana, lalu kebutuhan dia pada akhirnya terpenuhi dengan membeli produk tersebut seperti apa. Pasti orang-orang belum tahu nih. Nah, kasih tahu dulu. Lalu habis itu baru ke arah lalu lintas kunjungan. Ketika orang-orang udah mulai tahu, udah mulai ada kebayang, misal nama produk teman-teman adalah martabak gua gitu ya. Nah, udah tahu tuh dengan si martabak itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya pas mulai ngelihat satu persatu orang-orang yang datang ke iklan itu, apakah dia melakukan aktivitas atau enggak. Bisa dimasukin ke lalu lintas kunjungan. Lalu lintas kunjungan itu kayak dia ngeklik ke halaman khusus yang teman-teman arahkan gitu. Nah, di halaman khusus yang teman-teman arahkan ini tuh bisa jadi website, bisa jadi Instagram, katalog Instagram, atau katalognya Facebook, atau katalognya WhatsApp. Serah mau diarahkan kemana. Yang penting adalah pada lalu lintas kunjungan ada halaman khusus yang harus mereka datangin dan baca, lihat, pahamin, deketin gitu ya. Nah, baru terakhir ketika udah mulai kerasa mulai ada pembelian dari si pertimbangan ini, coba-coba ke konversi.
Kalau langsung teman-teman masuk ke konversi, itu biaya iklannya udah mahal dan belum tentu efektif. Karena orang-orang juga belum percaya dengan produknya teman-teman. Nah, jadi fokuslah dulu ke kesadaran merek sama lalu lintas kunjungan. Setelah orang-orang udah mulai membeli, udah mulai sadar, baru ke si konversi ini gitu. Jadi benar-benar ketika teman-teman ngeiklan di awal-awal itu mudah banget kok, karena memang fokusnya ke sini dulu aja, kesadaran merek sama pertimbangan pada lalu lintas kunjungan. Dan tentu ini semua si iklan-iklan tadi gitu ya tidak akan efektif kalau misalnya iklannya itu tidak bagus dari sisi konten, yang kedua adalah pesannya itu nggak sampai. Nah, ini juga menjadi penting nih. Ketika saya lihat orang-orang iklan, terutama bagi pemula, dia tuh iklan suka-suka hati aja dari sisi ukuran. Banyak yang ukuran iklannya itu kecil dari 600 pixel. Karena kalau misalnya kecil dari 600 pixel masuk ke dalam device atau perangkatnya orang lain gitu ya, itu bisa jadi blur, bisa jadi buram, tidak menarik, nggak jelas gambarnya, warnanya juga nggak terang, dan hal-hal yang secara estetika tuh nggak bagus lah gitu ya. Hanya karena dia diupload dalam versi mini kecil dari 600 pixel. Nah, berapa ukuran yang harus diperhatikan bagi mereka yang mau ngiklan via Facebook gitu? Ukurannya di 1200 kali 627 pixel. Itu kalau misalnya kurang dari ukuran ini, coba diperbaikin lagi agar disesuaikan dengan 1200 kali 627 pixel. Ketika ukurannya sebesar ini, misalnya gambar yang muncul di Oppo, Vivo, lalu lintas kunjungan. Nah, ada yang nanya kalau kebesaran mana sih tadi? Kalau kebesaran nggak apa-apa Bu, ukuran gambarnya. Kalau kebesaran misalnya lebih besar dari 1200 kali 627 pixel ini Facebook akan mengurangin sehingga menjadi 1200. Tapi bisa juga malah ngurangin ketika si Facebook ngekompres itu warnanya akan nggak sebagus ketika nggak dikompres gitu. Jadi kalau misalnya sedapat mungkin di 1200 kali 627 pixel ini jangan terlalu besar, karena ketika dikompres sama si Facebook nanti bisa nggak bagus warnanya gitu ya. Tapi kalau kecil pun juga warnanya nggak terang sama si Facebooknya. Jadi pastikan di kisaran ini nih gitu ya, agar si Facebook nggak melakukan perbaikan terhadap si gambarnya kita gitu. Karena kan yang memperbaikin itu komputer ya atau mesin. Nah, ketika si mesinnya nggak tahu kita mau ngapain ya, dia suka-sukanya dia aja untuk nyesuaiin dengan kebutuhannya dia gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngasih di ukuran yang pas, itu jauh lebih baik daripada kita ngasihnya kebesaran atau kekecilan. Terus ya pakai dikompres tuh kalau misalnya kebesaran. Nah, ya benar, bakal press otomatis dari FB kalau kebesaran. Cuman saya nggak menyarankan ya kalau kasih foto yang besar, karena kadang dia ngekompresnya bagus, kadang enggak gitu. Jadi lebih baik di ukuran yang pas, daripada memang lebih baik ukurannya lebih besar daripada ukurannya lebih kecil. Karena kalau kecil dia juga nggak bisa ngenaikin menjadi ukuran yang lebih bagus dari resolusinya. Resolusi kamera ngaruh besar nggak ya Bu gitu? Pastilah kalau misalnya kameranya abal-abal dengan kamera yang 60 megapiksel, hasil yang ditampilkan sangat berbeda gitu.
Tapi ketika 60 megapiksel tersebut, ya teman-teman harus ngekompres dulu nih di ukuran yang lebih kecil agar si Facebooknya nggak ngekompres sendiri sehingga ngerusak gambar yang teman-teman inginkan gitu. Nah, bagaimana cara mengkompres? Itu mudah banget. Kalau misalnya teman-teman punya laptop, maka masuklah ke Paint. Nah, ini sering banget kejadian ketika teman-teman ngiklan, mau masukin gambar dan lainnya tuh nggak diterima sama Facebook. Ketika itu terjadi, masuklah ke dalam Paint dulu gitu ya, ambil gambarnya dari Paint. Lalu teman-teman punya gambar gitu ya, dia ukuran kelewat besar, masuklah ke dalam Paint, maka lalu di reduce, di resize. Resize ini 2048 kali 1364. Ambil 50% dari si ukuran tersebut. 50%, nah dia akan mengecil. Dan Paint itu nggak ngerusak hasil kompresinya gitu. Dia nggak akan merusak ketajaman warna, nggak ngerusak ketajaman warna sama detail-detail yang muncul. Jadi masuk ke dalam Paint, dan bahkan ketika masuk ke dalam Paint dulu, lalu bisa ditambahin titik 1 di dalam si Paint ini untuk mastiin formatnya benar-benar udah ramah bagi si Facebook. Karena banyak banget kejadian ngiklan di Facebook, terus secara aturan udah pas, udah 1200 sekian gitu ya, terus kemudian udah tata letaknya udah bagus dan semacamnya, tapi nggak diterima juga sama Facebook. Biasanya itu karena formatnya. Facebook menganggap ada format yang nggak kebaca sama mereka, dan baiknya memang masukin dulu ke Paint, kasih titik, lalu di save lagi dengan format entah itu JPEG ataupun PNG, lalu masukkan kembali sebagai iklan dari Facebook. Terus coba tanya. Apakah ada iklan gratis? Sampai sekarang ini yang baru ngasih iklan gratis itu Google Ads. Kalau dia ketika teman bikin akun Gmail, nah itu dikasih gratis 500.000 untuk mengiklankan menggunakan Google Ads. Tapi kalau misalnya Facebook sampai sekarang dia belum ngasih ada pengiklanan gratis sih gitu. Mengiklan harus ada review atau ulasan tentang produk nggak ya gitu. Nah, ini masuk ke bagian konten dari si pengiklanan. Ketika secara aturannya udah pas buat mengiklankan Facebook, langkah selanjutnya adalah kontennya, mengenai review, mengenai gambar dan lainnya itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan si calon pembeli gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu calon pembeli itu mau apa gitu, bisa dibikin yang namanya persona profile. Jadi dikasih catatan bagi kita, dia tuh sukanya warna apa, lalu aktivitasnya bagaimana, dia membeli karena alasan apa. Kayak ini dia membeli itu karena ada alasan testimoni lah, awards, lalu kemudian keunggulan promo dan hal-hal lainnya. Nah, itu yang akan menjadi isi dari si konten sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita melihat sebuah detail konten gitu ya, itu tuh harus bisa menggabungkan antara aspek rasional sama emosional. Kalau misalnya kita ngiklan hanya atas dasar rasional, kayak rasional itu keunggulan-keunggulan produk, produk saya tuh enak, martabaknya manisnya tuh pas gitu. Terus ada berbagai macam varian rasa. Itu tuh bisa dibilang dari aspek rasional, belum masuk ke emosional. Nah, emosional itu dimunculkan dari mana? Review, terus kemudian testimoni, lalu gambar yang menarik, gambar-gambar yang menggugah selera gitu. Nah, itu harus digabungkan tuh antara rasional dan emosional. Karena kalau misalnya si rasional aja yang kita tampilkan, kayak misalnya nih kita tuh cuman ngasih
keunggulan dari rasa, ada diskon dan lainnya, itu tuh hanya pada tahapan orang-orang oh ya sadar dengan produk yang kita jual gitu. Ada rasionalnya. Kalau saya beli si produk ini, saya dapat diskon 20%, maka lebih murah 20.000 gitu. Itu kan secara hitung-hitungan rasionalnya gitu. Tapi kalau emosional tuh dimasukin kayak uh, promo berlaku hanya sampai hari ini. Ibaratnya tuh kayak promo 11-11 tuh kan cuman di tanggal 11, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Lewat dari tanggal 10, 11, 12 itu kan nggak akan ada lagi promo. Nah, ini bentuk dari emosional gitu. Bikin orang rasanya tuh harus cepet-cepet beli sekarang. Entah itu melalui testimoni dari influencer atau selebgram, ataupun review-review yang pernah diberikan oleh pembeli sebelumnya gitu. Nah, karena memang mengiklankan di Facebook itu gitu. Tuh kalau misalnya di digital marketing dia dianggap sebagai kayak ngarahin gajah untuk jalan sesuai dengan harapan kita gitu. Misalnya kita pengennya dia jalan lurus, tapi kan secara pemikiran belum tentu si gajah ini pengen jalan lurus. Bisa jadi dia pengen jalannya kanan atau ke kiri, atau malah berbalik putar arah gitu. Nah, gimana cara untuk bikin si gajah ini mau ngelakuin apa yang kita harapkan? Tadi sisa strategi melalui marketing funnel. Yang kedua adalah ngarahin secara emosi dan rasionalnya. Emosi itu dari sisi gambarnya, testimoni, reviewer, atau influencer dan selebgram. Dari sisi rasionalnya adalah keunggulan-keunggulan dari si produk ini. Contoh kalau misal di sini adalah mengenai tteokbokki. Tteokbokkinya tuh memang dibilang secara, kalau rasionalnya dibilang dia punya rasa yang enak, murah gitu. Terus kemudian selain murah gitu ya, dia nggak terlalu pedas bagi mereka yang nggak suka pedas gitu. Tapi secara emosional itu dimainkan melalui bagaimana di video ini si influencer ketika makan itu lahap banget gitu. Dia tuh benar-benar ngunyahnya benar-benar berasa kayak makan sesuatu enak dan baru pertama kali. Belum lagi gambar dari makanannya itu terlihat menarik, lalu banyak, kesannya benar-benar luar biasa lah. Padahal sebenarnya kalau kita dapetin si produk itu, kalau nggak sebanyak yang ditampilkan di dalam foto gitu. Tapi karena ketika dia pun nyoba rasanya enak, nggak terlalu kecewa sih dari hasil dia lihat foto, kemudian dia beli dan dia makan gitu. Nah, salah satu teknik ini tuh dilakukan sama yang McD dan KFC. Kan kalau misalnya teman-teman masuk ke, ketika teman-teman lihat iklan KFC dan McD itu kan kesannya enak banget ya, dengan ukuran daging yang tebal, terus kemudian kerenyahan yang pas buat si KFC. Tapi pas kita makan kok nggak, pas kita lihat kok nggak sebegitu wow seperti yang diiklankan ya gitu. Cuman pas kita makan, oh ternyata enak. Sehingga gap atau pembeda antara iklan dengan yang kita lihat di mata tuh gak terlihat begitu jauh, karena dari sisi rasionalnya rasanya tuh udah sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Ini pun berkaitan dengan produk-produk kesehatan. Kalau misalnya teman-teman ada yang jual madu, lalu suplemen, kemudian obatan herbal dan lainnya gitu, jangan terlalu sering menggunakan kata-kata seperti mampu menyembuhkan penyakit ini gitu. Karena kalau misalnya menggunakan kata-kata 100% sembuh dengan menggunakan herbal ABC, itu tuh bakal bikin orang ketika dia nggak sembuh, dia tuh nggak akan mau beli lagi gitu. Karena rasionalnya teman-teman udah menjanjikan kesembuhan dengan orang tersebut membeli si herbal. Tapi kenyataannya dia nggak sembuh dan akhirnya dia kecewa, lalu kemudian nggak membeli lagi. Nah, ini yang berbeda banget dengan McD dan KFC. Walaupun secara tampilannya tertipu gitu ya, dia nggak pernah menjanjikan sesuatu yang terlalu berlebihan. Kayak dengan makan KFC menjadi kenyang selama 1 tahun. Nah, itu kan dia nggak pernah bilang seperti itu gitu. Tapi dia bilang rasa terbaik yang diberikan oleh ayam goreng gitu. Nah, ketika berasa enak dimakan, ya tapi secara penampilan nggak terlalu berbeda gitu ya. Jadi nggak ada
kekecewaan yang begitu besar dari yang menikmati iklan dan menikmati produknya gitu. Untuk hasil yang diupload kita ketika orang lain apakah akan sama? Hasil dari gambar orang satu dengan lainnya itu pasti akan berbeda menyesuaikan dengan handphone yang dimiliki gitu. Kalau misalnya handphonenya iPhone, gambarnya pasti akan jauh lebih bagus daripada punya Mito gitu atau Vivo versi bawah gitu. Tapi ini bisa kita sesuaikan ketika pengelolaan iklan. Pengelolaan iklan pada bagian setting iklan gitu. Kita bisa memutuskan apakah yang ngelihat itu adalah orang-orang yang punya handphone iPhone ataupun Samsung atau lainnya di bagian demografi. Jadi pada pengiklanan Facebook itu sangat penting bagi teman-teman juga memutuskan alat apa yang pada handphone apa iklan ini kan tayang gitu. Nah, di sini ada misalnya kita masukin iPhone. Nah, ini ada yang minat, ada yang namanya perilaku. Kalau minat adalah orang-orang yang secara suka tuh dia sering ngunjungin website tentang iBox, lalu di Tokopedia dia ngeliatin produk-produknya iPhone atau Apple gitu ya. Nah, ada perilaku itu kepemilikan. Saya sangat menyarankan ketika teman-teman mau ngiklan, pilihlah kepemilikannya segala sesuatu tentang iPhone. Jadi orang-orang iPhone pasti akan dapetin iklan ini, akan lebih banyak orang-orang yang punya iPhone mendapatkan iklan ketimbang orang yang punya Mito, Vivo, lalu Oppo dan pokoknya yang merek-merek China gitu. Karena kalau misalnya handphone merek China itu udah secara riset marketing mereka yang mereka di kalangan kelas menengah dan kelas menengah bawah gitu. Tapi kalau orang yang punya iPhone itu punya perilaku kelas menengah ke atas yang cenderung suka belanja, suka mengkredit, dan selalu mengikuti pangsa pasar yang terbaru gitu. Jadi klik di bagian kepemilikan iPhone 7. Berarti ini orang-orang yang iPhone 7 tuh rata-rata pasti punya penghasilan di atas 10 juta lah. Atau misalnya di atas 5 juta, rata-rata dia pasti handphonenya itu iPhone gitu. Nah, kita juga nggak cuma satu bisanya iPhone 7, tapi juga kepemilikan 6 Plus gitu. Pokoknya semua yang berkaitan dengan iPhone itu baiknya dimasukin sebagai kepemilikan dimasukkan sebagai ciri khas dari orang yang akan mendapatkan iklan kita gitu. Nah, ini hal-hal yang teman-teman bisa kostumasi lebih rinci untuk orang-orang yang mendapatkan iklannya teman-teman. Tujuannya ketika kalau teman-teman ngiklan dengan spesifik itu jauh lebih nyantol ke orang yang benar-benar akan membeli gitu. Karena kalau misalnya teman-teman ngasih ke semua orang, misalnya pengiklanan gitu. Pengiklanan ini buat semua orang di semua lokasi, belum tentu orang yang ngelihat tersebut adalah target market teman-teman. Nah, ini juga berkaitan dengan si marketing funnel. Kalau orang yang belanja bukan target market teman-teman, kesempatan untuk closingnya pasti lebih kecil daripada orang-orang yang benar-benar teman-teman targetkan. Beratnya teman-teman orang-orang yang punya uang 5 juta pasti akan menjadi kesempatan lebih besar dibandingkan mereka yang penghasilannya 2 juta atau 3 juta gitu. Nah, ini bisa ditentukan melalui si penargetan terperinci. Karena ini berkaitan dengan si penempatan iklan. Iklan Facebook itu juga harus hati-hati dalam penempatan. Jangan di semua tempat dilakukan gitu ya. Nah, ini ada penempatan otomatis sama penempatan manual. Saya sangat menyarankan untuk penempatannya itu lakukanlah secara manual. Dan fokusnya cuma di 2 hal, yaitu Facebook dan Instagram. Messenger jangan, audience network apalagi. Di negara seperti Amerika, Malaysia, Singapura, Messenger sama audience network ini bermanfaat. Karena memang perilaku orang-orang di sana seneng ke arah Messenger sama audience network. Tapi kalau di Indonesia, orang tuh lebih seneng ngecekin berandanya sama feeds-nya. Nah, masuk ke Facebook dan Instagram pun
pilihan-pilihannya juga masih beragam nih. Ada ada kabar beranda Instagram, Facebook Marketplace, video Facebook, dan lainnya. Matikan semua centang yang ada kecuali di kabar beranda Facebook, beranda Instagram, sama Instagram Stories gitu. Karena nggak akan terlalu ngefek kalau di Indonesia. Ya, secara perilaku orang Indonesia itu lebih senang menjadi pembaca diam-diam gitu ya, ibaratnya ngepoin daripada interaksi langsung. Nah, alat untuk ngepoin bagi orang Indonesia itu kalau nggak feed ya story gitu. Jadi fokusnya di dua ini aja, kabar beranda sama Facebook sama story. Ada yang menanyakan konsep dasar visual untuk iklan yang bagus. Ini tuh pernah saya sampaikan di kelasnya tentang konten marketing gitu. Nah, konsep untuk sebuah konten menjadi lebih baik, terutama iklan gitu, minimal harus bisa menjawab tentang pertanyaan siapa pelanggannya, lalu apa yang mereka butuhkan, kemudian apa yang mereka cari gitu ya. Itu bisa dibantu dengan yang namanya brand script. Siapa pelanggan Anda, apa yang mereka inginkan, bagaimana produk tersebut dapat membantu si yang beli gitu. Lalu apa yang membuat produknya teman-teman tuh berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini disebut sebagai unique selling point. Pasti di jagat internet banyak banget yang jualan hijab, banyak yang jualan kopi, banyak jualan makanan-makanan kekinian gitu. Nah, di antara sebanyak itu yang berkompetisi, teman-teman harus menemukan unique selling point gitu. Hal yang paling menarik dari teman-teman dibandingkan orang lain tuh seperti apa. Nah, caranya bisa menjawab pertanyaan siapa pelanggannya teman-teman, apa yang mereka inginkan, bagaimana produk dapat membantu, lalu apa yang membuat teman-teman menjadi berbeda dibandingkan produk lain. Dengan menjawab pertanyaan ini dan dimasukkan sebagai konten dalam iklan, pasti akan lebih banyak yang ngecantol daripada teman-teman tuh nggak punya gambaran sama sekali pesan apa yang mau dimasukkan. Format penyimpanan bisa dalam bentuk PNG, bisa bentuk JPEG, dan lain. Dan saya cuma menyarankan untuk iklan itu berupa carousel ataupun video. Tapi lebih banyak nyangkutnya kalau misalnya membuat video. Ya sayangnya video itu butuh waktu lebih panjang untuk penyiapan daripada teman-teman bikin gambar gitu. Cuman ya kalau misalnya pengen lebih baik hasilnya, bikinlah dalam bentuk video. Jam berapa iklan yang baik diterapkan? Nah, kita masuk pada detail lanjut mengenai pemasangan iklan. Setelah kita mendetailkan siapa yang membeli gitu ya, lalu mau ditempatkan kemana, maka tentukan anggaran dan jadwal. Kalau misalnya belum punya budget besar, maka pilihlah anggaran harian. Tapi kalau udah punya budget yang misal nih, dalam sebulan tuh udah penganggaran 500.000, maka bisa menggunakan anggaran sepanjang masa. Karena kalau misalnya anggaran sepanjang masa ini, track pencatatan dari si Facebooknya akan lebih baik dan algoritma yang dimunculkan dari pengiklanan juga lebih baik. Anggaran sepanjang masa ataupun anggaran harian ini tentu berkaitan dengan kemampuannya teman-teman. Nah, kemampuan teman semakin banyak uang yang bisa dibakar, maka akan bisa menentukan seberapa lama pengiklanan dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya cuma 20.000 dalam 1 hari gitu, maka saya menyarankan ambillah anggaran harian, lalu tentukan tanggalnya berdasarkan kapan orang-orang gajian. Ya, kalau perusahaan itu gajian kan rata-rata tanggal 28, 29, 30, maka mulailah mengiklan di tanggal 26 dan 27 dan fokuskan di tanggal 28. Nah, lewat dari itu
nggak usah lah mengiklan, ataupun sebelum nih, kan sekarang tanggal 13. Tanggal berapa kita bagusnya ngiklan? Dari tanggal 25 sampai 30. Sebelum-sebelumnya jangan ngiklan dulu kalau nggak punya budget. Karena nanti teman-teman pasti akan menghabiskan lagi nih budget iklan terbaru untuk tanggal 1, dekat-dekat 1 November pas PNS gajian. Ataupun tanggal 1 gajian para PNS, itu sampai tanggal 4 aja ngiklanin. Baru nanti bakal ada promo 12-12 kan, ngasih di 11, 12, 13. Ketika budgetnya terbatas, yang iklannya itu disesuaikan dengan tanggal-tanggal penting, tanggal gajian, lalu nomor cantik di bulan tersebut 11-11, 12-12, dan udah itu aja yang menjadi fokusnya gitu. Mengenai jam, untuk pengiklanan akan sulit untuk menyesuaikan jamnya. Anggap aja akan berjalan selama 1 hari full, tapi di tanggal yang benar-benar orang-orang nantinya akan membeli gitu. Jangan lakuin di tanggal yang misalnya tanggal 18, 19, 20, 23, itu tuh pasti bakal sepi banget dari orang-orang yang akan membeli gitu. Ya, kalau misalnya modalnya dikit, fokuskan kepada tanggalnya gitu ya. Dan anggarannya, bisa milih anggaran harian atau sepanjang promosi. Kalau sepanjang promosi ya disesuaikan juga kita punya budget berapa, lalu promosinya di hari-hari apa aja. Tuh. Terus ya, nah sedikit lagi ya, ini bakal beres, tinggal 8 menit lagi gitu ya. Setelah kita tentukan kapan jadwalnya, letaknya, orang-orang yang ditargetkan untuk ngiklan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berkaitan dengan retargeting iklan Facebook. Kalau misalnya teman-teman punya budgetnya sedikit, jangan lakukan ini. Tapi kalau budgetnya lumayan besar, maka coba untuk lebih menekankan lagi pada lookalike audience ataupun custom audience. Itu orang-orang yang nanti udah kesimpan datanya, lalu kemudian dia akan orang-orang tersebut yang ditampilkan terus-menerus nih si iklan tersebut gitu. Dan lihatlah kemudian key metrics-nya. Key metrics itu berkaitan dengan seberapa banyak audiens yang teman-teman bisa raih. Lalu frekuensi dari audiens tersebut melihat bagaimana sih. Kemudian biaya yang teman-teman harus keluarkan nih dalam setiap pengiklanan. Jangan sampai metrik-metrik seperti ini tuh nggak muncul ketika mengiklankan, karena nggak akan bisa dilihat efisiensi dari pengiklanan itu bagaimana. Dan ternyata ketika semuanya udah dilakukan tapi masih juga sales tiarap gitu ya, maka perbaikin si funnelingnya tadi. Ini dari yang awalnya tujuannya kepada sales mungkin diturunkan kepada lead gitu, yaitu orang-orang yang ngeklik iklannya teman-teman. Karena kalau misalnya semakin naik ke atas, seperti yang saya munculkan di marketing funnel ini gitu ya, semakin dia ke atas, harga iklan itu kan semakin lebih murah. Dan kemungkinan untuk berhasil itu akan lebih besar. Tapi kalau misalnya ke bawah, terutama untuk produk-produk baru, sangat jarang untuk langsung closing. Dan akhirnya harganya mahal. Naikin ke atas, misalnya di actionnya nggak bagus, naikin ke desire. Kalau nggak bagus desire, naikin ke interest. Pada akhirnya adalah kalau udah ngelakuin berbagai macam hal, terus si iklannya masih nggak bagus gitu ya, permasalahannya bisa dipastikan dari attention. Orang-orang yang sadar dengan produknya teman-teman masih sedikit. Jadi bersabarlah dulu selama sebulan 2 bulan untuk fokusnya ke pengiklanan dengan orang-orang tuh sadar dulu nih dengan produknya teman-teman. Pada buat iklan,
Ini masuknya ke arah kesadaran merek. Ya fokusnya di bagian sini, kesadaran dulu. Jangan pindah dulu ke konversi atau pertimbangan. Tujuannya biar nggak bakar-bakar uang. Yang kedua, orang jauh lebih sadar kehadirannya produk teman-teman seperti apa. Apakah menguntungkan bagi kita memberi iklan pada suatu proyek? Maksudnya, kalau kita ngiklan pada suatu proyek, misalnya produknya adalah jasa, pasti akan menguntungkan kok. Minimal mereka tahu jadinya kita tuh punya produk, ada produk jasa yang mau kita tawarkan. Jadi kalau misalnya iklan tuh beruntung atau enggak, walaupun kita udah ngeluarin uang dan salesnya enggak naik gitu, ya tetap aja dia akan memberikan manfaat, hanya waktunya nih gitu, bukan sekarang, mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi. Tapi kalau nggak distrategikan, manfaatnya itu nggak semaksimal yang kita harapkan. Nah benar nih, pada tanggal tua jangan iklan, karena orang-orang pada belum punya uang sehingga belum ada kecenderungan bagi mereka untuk membeli gitu ya. Bener, habis ini 16-15 nanti teman-teman udah bisa ikutan ujian gitu. Kalau iklan makanan, kapan baiknya? Iklan makanan itu tergantung dari jenis makanannya teman-teman, makanan yang teman-teman jual gitu. Kalau bentuknya basah, maka yang menjadi paling penting dari pengiklanan itu adalah lokasinya. Kalau makanannya cuma bisa bertahan 3-5 hari, maka fokuskanlah untuk memilih lokasi pengiklanan yang dekat dengan lokasi tempat teman-teman jualan. Misal teman-teman jualan di Bogor, maka untuk lokasinya jangan Indonesia, karena bisa jadi nih nangkut iklannya tuh sampai ke Aceh gitu. Padahal untuk rentang waktu pengiriman bisa sampai 3 atau bagus tuh kalau penargetan lokasinya di daerah dengan mentargetkan Indonesia. Ya, kalau misal daerah Bogor, ya teman-teman jualan di Bogor ya pilihlah kota Bogor, terus kemudian Jakarta, lalu Bekasi, Tangerang, yang dekat-dekat dengan si kota Bogor tersebut gitu. Estimasikan dengan perjalanan mobil sekitar 3-5 jam dari tempat teman-teman berjualan. Kalau misalnya lebih dari sana, misalnya bahkan mentargetkan seperti Jawa Timur gitu ya, itu nggak akan efektif kalau teman-teman jualan makanan yang basah gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa bertahan sampai 1 bulan, itu baru bisa teman-teman targetkan ke seluruh Indonesia. Nah, udah bilang tarik sis semongko. Ya, cara nentuin wilayah fokusnya tadi masuk ke dalam lokasi. Nah, di sini teman-teman fokuskan. Fokusnya tuh berdasarkan jarak tempuh. Kalau misalnya produk makanan, saya menyarankan jarak tempuh dari tempat teman-teman paling jauh sebanyak 3-5 jam itu sampai daerah mana sih gitu. Tapi kalau misalnya produknya pakaian, saya menyarankan lokasinya di kota-kota yang orang itu senang berbelanja baju. Seperti Jakarta, Bandung, Jawa Barat, secara keseluruhan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur gitu. Jangan terlalu jauh sampai ke daerah timur Indonesia seperti Papua, karena mereka banyakkan akan kecewa dengan harga ongkir yang harus dibayarkan. Ya, udah 16-15. Terima kasih untuk teman-teman yang stay tune sampai di 16-15. Selamat berjuang dengan ujiannya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya buat pengiklanan melalui Facebook. Kalau ada pertanyaan,
bisa kirimkan ke luar sekolah ataupun DM via Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.